Opening hala. Enggak ini, openingnya ini. Di tahun 2023 ini, masih worth nggak sih Sony Alpha 6000 dipakai buat video wedding? Kemarin. Tonton terus sampai beres. Selamat datang di channel YouTube Nesno Moto. Kenalin, gua Jotski, videographer wedding di Nesno Moto sejak 2019. Kali ini gua mau berbagi sudut pandang gua sebagai videographer wedding memakai Sony Alpha 6000 yang bentuknya sangat kecil ini. Sebenarnya kalau fitur-fitur ada sih ya di Google, cuman gua bahas dulu ya bentar. Pertama-tama gua mau bahas tentang sensor Sony Alpha 6000 ini. Nah, untuk sensor Sony Alpha 6000, dia punya ukuran APS-C ya. APS-C ini dia nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi cukup untuk video wedding. Untuk sensor APS-C ini juga bisa menghasilkan gambar sebesar 24,3 megapiksel. Yang mana gua juga sebenarnya nggak terlalu sering pakai foto ya, jadi video mah nggak ngaruh megapikselnya berapa. Setahu gua. Picture style di sini itu ada macam-macam, ada standar, ada netral, ada vivid, ada sepia, black and white dan lain-lain. Nah, kalau gua di sini lebih seringnya pakai yang standar. Kenapa gua pakai picture style standar? Soalnya enaknya tuh nggak perlu makan banyak waktu untuk editing. Jadi pakai standar aja, gitulah. Oke, untuk mode perekaman Sony Alpha 6000 ini, dia udah bisa ngerekam sampai 60 fps di Full HD atau 1080p. Untuk pilihan FPS yang lainnya bisa di 50 fps, 30 fps, 25 fps, dan 24 fps. Tapi Sony Alpha 6000 ini belum bisa ngerekam sampai 4K. Kenapa belum 4K? Mungkin ya karena body ini sudah lama dirilis, jadi belum ada fitur untuk merekam 4K. Dan pada saat itu juga teknologi belum bisa terlalu menyimpan banyak fitur di dalam body sekecil ini. Setelah itu kita bahas autofocusnya Sony Alpha 6000 nih. Kalau autofocus, jangan ditanya, pokoknya satset lah. Dan bisa juga diatur kecepatan fokusnya. Ada 3 mode, ada slow, normal, sama fast. Kalau slow dia pelan-pelan, kalau normal dia biasa aja, speednya tengah-tengah, dan fast itu dia cepat. Nah, kalau gua di sini biasanya pakai yang slow supaya nggak terlalu cepat perpindahan fokusnya. Terus untuk kamera Sony Alpha 6000 ini juga ada fitur NFC, ada fitur Wi-Fi, ada built-in flash, ada layar yang bisa di flip, tapi saya nggak berani flip ya soalnya rusak. Sebenarnya kalau untuk Wi-Fi, NFC, dan built-in flash nggak saya pakai ya, karena untuk pengiriman video sendiri sebenarnya dia nggak bisa kalau langsung ke HP, kecuali dia ngambil format yang MP4, yang format paling kecil dari Sony Alpha 6000-nya. Kemudian untuk layar sih, untuk preview dia cukup bagus ya untuk layarnya. Nggak beda jauh sama layar di komputer atau laptop. Kemudian fitur Sony Alpha 6000 juga ada viewfinder-nya di sini. Viewfinder-nya bisa gini. Dan udah bisa support ngerekam sambil lihat viewfinder. Oke, untuk Sony Alpha 6000 ini juga punya mounting yang namanya E-mounting, yang dimana lensanya yang support ke E-mount tuh banyak, ditambah lensa-lensa third party yang lainnya mungkin dari merek Tamron, Sigma, atau Samyang, Viltrox, dan sebagainya. Gua lebih seringnya pakai lensa Sony 50mm f1.8 OSS, dan juga lensa ini sekecil ini 16mm f2.8 pancake. Kamera ini juga menurut gua punya karakter yang mungkin gambarnya gampang diotak-atik, bisa digimanain aja. Mau dibikin kontras, mau dibikin warna-warna pastel, ataupun BW sekalipun,
itu sangat-sangat mudah diolah. Udah jadi rahasia umum juga untuk kamera Sony di low light compatibility-nya. Low light compatibility-nya itu udah pokoknya juara lah. Gua nge-shoot malam-malam di ISO 2500 pun dia ngasih noise-nya cuman tipis banget dan masih enak dilihat di mata. Kalau tadi kita ngomongin fitur, mungkin sekarang kita ngomongin fisik ya. Nah, untuk fisik dari kamera Sony Alpha 6000 ini dia punya grip yang mungkin bagi sebagian orang kecil, namun bagi saya ini udah pas banget sih. Walaupun cuma 3 jari yang di sini kayak gini. Ini udah pas banget dan dia juga nggak terlalu berat. Sebenarnya kalau misalkan gua pakai lensa yang nggak ada OSS-nya itu nggak akan kebantu, pasti bakal shaking. Oke, mungkin untuk penempatan tombol-tombol kamera Sony Alpha 6000 ini gua bilang udah cukup oke sih ya. Kecuali untuk tombol recordnya dia masih di atas ini, yang mana sekarang tombolnya udah jebol ya, harus diganti ini. Ini udah dekok ya, kalau bahasa Sundanya dekok itu. Kalau urusan fisik juga, Sony Alpha 6000 ini dibilang durable sih iya. Karena saya pun sering memakai Sony Alpha 6000 ini untuk record standby gitu, bisa sampai 15 menit, bahkan sampai setengah jam. Namun, tergantung ruangan. Kalau ruangannya ber-AC, dia kuat lama. Nah, kalau di outdoor, dia jadinya lebih singkat dan cepet panas. Oke, tadi gua udah bahas soal fitur, udah bahas soal bodinya kayak gimana. Sekarang kita ngobrolin kekurangan Sony Alpha 6000 ini. Menurut gua, Sony Alpha 6000 ini kurangnya nggak banyak sih, nggak banyak. Pertama, dia belum bisa 4K. Terus untuk kekurangan Sony Alpha 6000 ini mungkin karena bodinya udah dirilis lama juga, atau entah memang menyesuaikan sama budget. Jadi Sony Alpha 6000 ini belum punya yang namanya in-body image stabilization, atau bisa dibilang IBIS, atau mungkin disebutnya stabilizer bawaan dari body begitu. Karena nggak ada yang kayak gitu, saya harus ngandelin lensa yang ada OSS-nya, kayak lensa 50mm ini. Lensa 50mm yang ada OSS-nya ini sangat ngebantu gua untuk ngestabilin gambar dibanding saya pakai lensa 50mm yang nggak ada OSS-nya. Itu bakalan jadi kayak gempa si gambarnya tuh. Mau saya se-steady apapun handheld, dia nggak akan bisa stabil gambarnya, kecuali saya pakai yang OSS. Oke, kemudian untuk kekurangan Sony Alpha 6000 ini juga ada baterainya ya. Mungkin baterainya sekecil ini. Dia punya kekuatan cuman 1020 mAh, dimana bisa terhitung kecil banget untuk ukuran baterai segini. Dan emang kecil sih. Jadi kalau untuk ukuran baterai yang segini, dia tuh cepet banget habisnya. Jadi setiap wedding tuh harus bawa baterai cadangan. Mungkin kalau dari gua sendiri ngerekomendasiinnya untuk ngasih cadangan baterai itu 2 minimal. Kemudian kekurangannya ada lagi di bagian kiri body. Bagian kiri body itu kalau kita buka di sini, nggak buka. Cuman ada slot buat HDMI dan slot micro USB, di mana nggak ada port untuk colokin kayak mic eksternal yang biasa dipakai di atas kamera. Kekurangan yang lainnya mungkin untuk Sony Alpha 6000 ini layarnya itu belum touchscreen ya, jadi nggak bisa pencet-pencet layar kayak gini-gini, nggak bisa itu, nggak bisa ya guys, nggak bisa pokoknya. Tadi gua udah bahas soal Sony Alpha 6000, banyak fitur yang bagus, namun ada fitur juga yang kurang. Tapi menurut gua untuk Sony Alpha 6000 ini dibilang worth it, ya worth it. Tapi tetap balik lagi sama yang makainya. Gitu aja sih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar teman kalian
sedikit terbuka pikirannya terhadap kamera gitu ya. Soalnya balik lagi ke orang yang makainya. Ya, kamera mah apa aja, yang penting aman. Dah, itu aja. Gitu jangan. Dah, gitu aja. Dadah, sampai ketemu di kesempatan berikutnya bersama Joski, videografer, wedding, dan Mato 2019. Ya, dah. Oke, sip. Cut. Dan sangat-sangat affordable lah, nggak gitu ya, nggak affordable anjir, mahal anjir. Nggak affordable anjir, mahal anjir.